Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu guru yang semoga berdoa. Bapak Ibu guru yang semoga menjadi guru yang saya hormati. Yang pertama adalah kita bersyukur kehadirat Allah SWT sehingga sampai pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama nanti sharing diskusi terkait budaya positif. Berikutnya kami aturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kesibukan panjenengan, sibuk mengajar dan sibuk melaksanakan tugas-tugas sekolah selain mengajar. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah orang yang sibuk dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Bapak Ibu sekalian, pada pagi menjelang siang ini adalah salah satu tugas saya di program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi atau pengembasan budaya positif. Ini di modul 1.4 di modul 1 bagian terakhir. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan slide. Nanti monggo bisa kita diskusikan khususnya, dan kita berharap diskusi ini juga nanti bisa dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan di SMK Kejati Tua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama terkait pemahaman budaya positif. Jadi budaya positif adalah, Anda bisa melihat, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi definisinya seperti itu Bapak Ibu. Kalau ditambah itu dalam kurungnya profil pelajar Pancasila ada 6, bertakwa, kemudian mandiri dan sebagainya. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi salah satu tugas kita sebagai guru yaitu membantu murid belajar dengan aman dan nyaman, Kemudian juga memimpin pembelajaran, menerapkan budaya positif di kelas. Budaya positif di kelas diwujudkan untuk membangun ekosistem yang baik. Jadi ini sesuai filosofi pendidikan budaya Bung melalui analisis petani. Kalau Bapak Ibu bisa membaca seperti ini ya. Perbandingan dengan hidup tumbuhan. Jadi seorang petani yang filosofi yang ada di Bung kita seperti ini, seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat, hama, jamur yang mengganggu kelangsungan hidup tanaman padi tersebut. Jadi kita ini hanya bisa mengerjakan, berusaha maksimal mengerjakan pembelajaran yang baik. Kemudian di awal pertemuan kita juga melaksanakan asesmen. Kita melaksanakan asesmen, bahkan kita sampai mengetahui gaya belajar siswa, sebagai siswa atau seperti itu. Itu juga kita sampai tahu kesiapan belajar siswa. Maksudnya anak itu sudah punya bekal apa sebelum kita berikan materi. Jadi seorang guru filosofinya seperti itu harus kita tidak bisa menumbuhkan padi, tapi kita hanya bisa menanam, kemudian menumbuh, mengairi, memasuki ulang. Nanti akan timbul hasilnya. Takdir Tuhan. Bapak Ibu,
contoh yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, ya, itu diantaranya apel ya. Apel carikan yang kapal nggak apa-apa. Oh ya. Baterai kalau ada baterai cuma. Siap. Apel pagi sebelum praktek, sebelum pulang. Jadi kalau apel pagi itu kita menyampaikan apa yang akan dilakukan, kemudian terkait juga K3-nya, kemudian target-target pada hari ini. Mungkin kalau akan sore, tentunya ya refleksi singkat, kemudian juga terkait kebersihan. Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham. Ini juga yang dilakukan di perusahaan. Ini dulu sempat makan sebentar ya, ini sama Pak Martin sama yang lain di Jasa Pulau Baru. Jadi pagi dan sore itu dari semua karyawan, dari yang tukang bersih sampai karyawan paling tinggi, manajer itu ikut apel. Jadi ikut apel. Demikian juga sore. Jadi pagi sore ada apel. Nah ini adalah budaya positif yang sudah kita laksanakan. Kemudian nanti ke depannya terus kita laksanakan. Ini contoh yang lain. Jadi saya Gamanai mengajar 2 kelas, sebelum 3 dan sebelum 4. Untuk pembelajaran praktek yang 1 hari full, itu saya agak wajibkan untuk membawa bekal. Tujuannya juga untuk melatih anak, ya, walaupun cuma nasi saja, nanti lauknya bisa beli di sekolah, tidak masalah. Untuk melatih anak prihatin juga melatih anak untuk ya agak mirip seperti itu. Bahkan kemarin ada yang protes karena orang tuanya belum masak. Dan saya tanya apakah di rumah ada magicom? Ternyata punya, silakan masak punya sendiri. Jadi ini salah satu. Kadang juga saya lihat anak-anak itu tukar-tukaran lauk gitu ya, di asik. Bapak Ibu, kemudian kita juga ada pemanasan kemarin kejadian ya. Jadi misalkan kita sebagai guru juga ikut melaksanakan pemanasan sekuat kita. Kalau anak-anak bisa mungkin push-up 30 kali, kalau kita kuatkan misalnya 10 kali tidak masalah. Tapi kebersamaan kita dengan anak-anak itu merupakan hal yang positif. Jadi anak-anak tentunya akan lebih senang, juga akan lebih semangat. Bapak, lebih semangat kalau kita dampingi. Ini up ya Bapak Ibu, kemudian up. Bapak Ibu sekalian, di sekolah kita ini yang dirintis oleh Istri Kamal Tujuhnya yang sebenarnya itu sekolah kita sudah dengan BSU. BSU adalah bagian dari Astra. Jadi Astra itu untuk tes fisiknya mensyaratkan anak-anak bisa push up 30 kali dalam waktu 1 menit. Kemudian sit up juga 30 kali dalam waktu 1 menit. Untuk lari itu 800 meter sprint ya, dalam waktu 4 menit. Kemudian untuk pull up, untuk tahun kemarin hanya 6 kali pull-up-nya, tapi kita kan sepertinya 10 kali. Dan itu kita mulai biasakan sejak kelas 10. Jadi kelas 11 jika ada kelas 12 juga jika ada pelajaran praktek, monggo juga untuk dilaksanakan siapapun. Jadi pemanasan, kemudian push up 30 kali, sit up 30 kali, pull up misalkan 10 kali, dan lari sprint. Untuk sementara beberapa waktu untuk kelas 10 kita kadang cuma jogging ya, untuk sprint, untuk lari sprint 800 meter dalam 4 menit kita sudah koordinasi dengan guru olahraga Pak Dani supaya nanti di pelajaran olahraganya di sela-selanya bisa melaksanakan lari ya, sprint dan sahabat anak seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ini seperti ini walaupun cuma support 2 putaran ya, terus dengan sebenarnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian seperti ini Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu yang senior ya di sini sudah lebih paham ya. Jadi kedekatan kita dengan anak itu, anak-anak itu bisa curhat apapun, ya, bisa curhat apapun, dan kalau ada masalah mereka percaya dengan kita. Seperti itu. Jadi dan juga memulai pembelajaran Bapak Ibu. Terus sekalian, berikutnya yang akan kita diskusikan pada pagi yang ini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu pokok jemput sambil kalau masih. Next Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Jadi kami di program pendidikan guru penggerak itu ada satu materi yang lain buat kami ya. Jadi yang bagian paragraf ini, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menjaga lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi lingkungannya ya aman, nyaman, anak-anak bisa pemanasan, anak-anak tersedia untuk pull up, anak-anak tersedia untuk lari, kalau nggak tersedia ya di luar sekolah untuk membangun budaya positif. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Makanya disiplin nanti akan kita bicarakan lebih jauh. Bapak Ibu kita praktek sebentar. Bapak Ibu ada praktek. Ada A dan B. Anda teman Anda dan teman Anda. Jadi A itu panjangan, B itu teman panjangan. Kemudian Anda bayangkan Anda menyobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya HP atau misalnya emas 1 batang atau apa gitu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi dimasukkan di dalam kepala Anda. Teman Anda yang lain maksudnya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi teman Anda sampai membujuk, sampai merancang, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Baik Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Terima kasih selawati. Kita akan mempertahankan apa yang ada di kepala tangan kita. Walaupun orang lain itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membukanya dan meminta benda yang ada di kepala tangan kita, tapi kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Jadi tidak ada orang lain yang bisa membukanya kecuali saya sendiri. Kenapa harus dipertahankan? Apakah? Karena itu merupakan sesuatu yang berharga bagi saya. Ya, makanya sesuatu yang berharga bagi saya itu harus saya pertahankan dengan segala daya saya yang punya. Ya, terima kasih Bu Triswati. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Tambahan? Kenapa harus dipertahankan Bapak? Kenapa tidak dikasih saja? Ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu kita lanjutkan. Terima kasih Bu Tri. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu atau guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita ini sebagai pendidik Bapak Ibu menuntun mereka, mungkin bisa mencari prestasi mereka, puncak prestasi mereka, tapi syaratnya 2.
selamat dan bahagia. Bahagia dan selamat. Bahagia bisa berarti sesuai minat dan bakat mereka. Jadi mungkin kita ke depan akan banyak mengurangi hal-hal yang mungkin paksaan, tidak sesuai minat mereka tapi dipaksa. Dan juga harus selamat ya, selamat dalam arti apa yang mereka raih, sesuatu prestasi mereka adalah hal yang positif, bukan yang negatif. Jadi dari simulasi kepala tangan itu tadi Bapak Ibu, bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi ini sama juga anak-anak Bapak Ibu, anak-anak harusnya memegang kontrol atas diri mereka sendiri, memikirkan kira-kira kepada kejelas seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Guru memaksa murid untuk mengikuti apa yang menjadi perintah atau kehendak guru. Kemudian ilusi lagi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini ilusi baru. Ilusi itu ya ilusi, khayalan ya, tidak benar. Kemudian semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi tidak seperti itu. Tidak semua pengetahuan positif ternyata efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga termasuk ilusi. Bapak Ibu, saat awal-awal saya menerima materi ini saya juga heran. Kenapa bisa seperti itu? Awalnya saya tidak setuju ya seperti itu. Termasuk ya ujian itu ternyata tidak selalu positif. Nanti saat berikutnya kita terangkan. Lanjut Bapak Ibu. Stimulus respon lawan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bisa diperoleh program, kemudian pendidikan, keluarga dan sebagainya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka seharusnya kita menggali. Karena apa? Karena semua perilaku itu mempunyai tujuan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai siswa yang merdeka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kecuali dengan pemaksaan yang sangat paksa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Kalau dari kontrol yaitu berpikirnya menang dan menang. Selanjutnya itu sebelum diskusi. Kemudian isolasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal umum. Bapak Ibu sekalian, jadi disiplin itu artinya belajar. Itu ternyata artinya belajar. Selesaikan itu dulu Bapak Ibu. Ya. Maknanya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi dua orang ini kan termasuk filosof, termasuk belajar pendidikan. Disiplin belajar, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia mau.
Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan umumnya mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Disiplin tidak nyaman ya. Kalau lebih dari jam 7 depan tutup lari-lari. Disiplin terkait ketidaknyamanan ya dari umumnya, bukan dengan apa yang kita hargai atau penerapan suatu tujuan yang mulia. Padahal kalau dari akar kata disiplin itu artinya belajar. Tapi kalau di kita di sekolah kita namanya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi kalau terlambat tidak boleh masuk, terlambat harus push up ya, terlambat harus lari keliling lapangan dan sebagainya. Next, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi kita nanti menuju motivasi. Motivasi ada dua, intrinsic dan intrinsik seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini menurut Dr. William Besser dari Kontrol. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Bahkan sesuatu yang iseng, misalnya ngambil sambil jalan, ngambil daun atau gadget apa itu ada tujuannya. Dengan menekan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Di motivasi yang terbangun dari kesadaran diri. Kalau anak yang masih terlambat itu kemudian masih takut dengan hukuman, berarti itu belum, motivasinya belum dari kesadaran diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai ini terkenal dengan profil pelajar Pancasila dan beriman bertakwa, kemudian meskipun dengan pertakwaan ini masih agak dengan paksaan ya, karena harus di absen ya. Kalau tidak sholat diminta sholat berjamaah. Tapi insya Allah kalau sudah lama sepertinya bisa dengan sendiri. Kemudian pada profil pelajar Pancasila yang lain yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Karena itu masih kali lanjut disiplin positif ini rangkuman tertentu dari pilihan kalau dari kontrol dari Dr. William Besser. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, perilaku apapun. Kemudian nanti ada teori motivasi Bapak Ibu, ada ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian kita sebagai guru itu ada 5 posisi. Kita ini guru penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Untuk saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Ini kebutuhan kita semua. Kalau kasih sayang berarti rasa terima kasih Anda bisa hadir di sini, berarti yang mengundang sangat terima kasih. Kebebasan Anda masih mempunyai tugas lain, keluar sekolah tidak berfungsi. Ini ada contoh kasus. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Blitati. Monggo Pak. Bu Ani sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid
di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Bapak Ibu, ini ada silahkan mungkin kira-kira Anda membayangkan seperti ini. Kemudian di kelas Anda ada anak namanya Agus. Namanya Agus. Agus itu malah karena temannya seperti itu. Kira-kira bagaimana menghadapi situasi itu? Bukan Bapak Ibu, susah dibuka Pak Wahyu. Ini proses saja. Ini sambil gunakan mungkin Pak Jaka mungkin sebelum kali doa. Kita santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari makalah yang disampaikan, tadi itu ada Mas Agus, ada murid Agus yang malah tersebut. Ya pertama kita lakukan adalah mendekati siswa tersebut, kemudian menanyakan perihal apa yang dia lakukan, kemudian mencari alasan kenapa dia melakukan, kemudian yang terakhir adalah melakukan istilahnya pembahasan ataupun refleksi balik tentang diri Agus. Mungkin Agus melakukan itu bisa jadi karena lingkungan keluarga dari rumah, mungkin bisa jadi karena sifat pribadi Agus yang jelek, mungkin karena ada unsur yang lain. Tapi sebagai seorang guru, kita lakukan langkah yang pertama yaitu kita dalam langkah pendekatan, kita tanyakan dengan nada yang baik, kemudian apa masalahnya, kemudian dari masalah itu kita bahasa Jawa tak menjadi. Jadi itu tidak menyalahkan langsung apa yang dia perbuat, tapi kita membahas apa yang dia lakukan, kemudian menasihati dia agar tidak mengulangi hal yang sama dengan jalan memberi saran yang terbaik pada dia agar nantinya tidak diulangi tersebut. Ya, terima kasih Pak Jaka. Kemudian Bapak Ibu yang lain menambahkan? Sama ya, cukup ya. Jadi terima kasih Pak Jaka. Jadi intinya menggali dari siswa terkait mungkin motivasi atau kenapa status seperti itu. Bapak Ibu, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ini kita baca Bapak Ibu. Betul ya, setelah menggali kata Pak Jaka, ya, setelah Bu Ali itu mencari tahu menggali, maka selanjutnya kita akan memulai kebutuhan mana yang sedang berusaha dengan Agus. Jika jawaban Agus ya, ketika kita mencari tadi, kita menggali, bertanya pada Agus, jika jawaban Agus karena lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, maka kebutuhan yang coba diberlaku adalah kebutuhan bertahan hidup seperti itu. Karena memang sudah belum ada. Kemudian apabila kita tanya-tanya, kemudian si Agus menjawab, ternyata itu senang ya, supaya temannya memperhatikan dia. Maka ternyata Agus itu butuh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, mungkin dari keluarganya, mungkin atau keluarga yang tidak memperhatikan seperti itu, sehingga dia mencari perhatian di sekolah. Berikutnya, jika jawaban itu adalah dia merasa hebat, ya, dia melakukan mengambil makanan itu, kemudian dia menjawab ketika satu bertanya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan Agus adalah penguasaan.
atau pengakuan atas kemampuan. Jadi Agus ingin dilihat atau bagaimana dia adalah penguasa seperti itu. Kemudian kalau Agus itu menjawabnya adalah dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan Agus adalah kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan, jadi bosan, boring ya. Besok makanannya atau bekalnya dulu terus. Dan terakhir, jika jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena ada makanannya, maka kebutuhan Agus adalah kesenangan. Jadi dia itu merasa senang kalau menjadi teman. Jadi ini terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kita akan lanjutkan kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sebagai guru memandang siswa itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, kesehatan, rumah, dan makanan. Termasuk kebutuhan reproduksi untuk tetap bertahan hidup, untuk meneruskan keturunan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini berarti kebutuhan akan perasaan aman. Ini yang kebutuhan pertama. Yang kebutuhan kedua adalah kasih sayang dan diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu merupakan kebutuhan psikologis. Jadi ini terkait kebutuhan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini terkait juga perhatian. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Berikutnya kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi lulus, menjadi bisa, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, atas penampilannya, didengarkan kalau berbicara, kemudian memiliki rasa harga diri dan sebagainya. Yang berikutnya adalah yang keempat, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kesenangan bermain tertawa, menikmati apapun hidup ini, walaupun juga menyedihkan bagi orang lain. Dan hubungan dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Dan terakhir yaitu kebutuhan kebebasan, itu kebutuhan akan pilihan. Ini kemandirian, otonomi ya, dia memiliki pilihan dan mampu menjalankan arah kehidupan. Anak-anak kita ini dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Maka itu termasuk nanti terutama dan namanya, atau kita semua sudah tahu namanya pembelajaran berdifferensi. Jadi hendaknya kita memberikan misalnya tugas ya, itu mungkin dengan berbagai variasi. Yang suka membuat PowerPoint biarkan dia menuliskan tugas dengan PowerPoint-nya. Yang suka membuat video-video biarkan mereka menuliskan tugasnya dengan membuat video atau laporan atau poster dan sebagainya. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kata Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada motivasi eksternal atau juga internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu maksudnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak-anak yang terlambat bisa jadi belum, kalau dia datangnya pagi belum tentu dia karena sadar diri. Bisa jadi karena dia tidak nyaman kalau disuruh besar, tidak nyaman kalau disuruh super jam, ya seperti itu. Maka itu termasuk motivasi eksternal, masih takut atas hukuman. Kemudian juga motivasi untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau dulu
Putri Ramarjo ya, itu ada guru-guru tertentu yang datangnya lebih pagi sebelum ada aksi ini, itu dikasih reward ya. Juga anak seperti itu, yang rajin ke perpus dikasih reward. Tetapi kalau kita melakukan atau siswa melakukan suatu kegiatan hanya ingin imbalan, ini juga masih termasuk eksternal. Suatu saat nanti kalau tidak ada imbalannya bisa jadi mereka malas-malasan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi dia untuk diri sendiri. Dikasih penghargaan enggak masalah ya, tetap jalan. Dikasih pujian tetap jalan. Dikasih cibiran ya tetap jalan. Tidak ingin menghindari hukuman, juga tidak ingin mendapat hadiah. Kalau ada hadiah itu bonus saja, tapi dia untuk diri sendiri seperti itu. Untuk anak-anak kita, kira-kira yang Bapak Ibu ajar masih dominan motivasi eksternal atau internal misalnya? Misalnya kasusnya di kelas, anak-anak untuk tugas atau anak-anak atau mungkin bisa disampaikan. Ya, betul. Abadi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelas yang saya ajar bukan kelas 1, baik kelas 1 TO 1, TO 2, TO 3, sampai TO 4, itu kebanyakan faktornya eksternal. Karena kalau saya datang contoh kayak kemarin, pas kebetulan memang kita sudah janjian sama anak-anak itu, kalau saya terlambat hukum saya, tapi kalau kamu terlambat kamu saya hukum. Saya lewat saja pas waktu jam mau masuk, misalnya kurang 5 menit, saya bisa datang. Anak-anak yang mohon maaf yang depannya adalah mungkin kosong, itu melihat saya itu oh tidak, daripada nanti dihukum. Biasanya hukumnya hanya menyanyikan Indonesia, daripada aku dihukum, mendingan aku tak lari. Jadi anak-anak itu sebelum saya masuk kelas dari atas tiba-tiba anjlok Pak pikir yo, saya ini kadang-kadang jatuh, malah lari buru-buru. Ya kamu ngapain lari? Ya jangan baca sama Pak. Ya emang udah jam berapa? Masih 5 menit. Ya udah masih 5 menit kok kamu takut? Ternyata takut dihukum. Hukumnya jadi nggak suruh apa-apa, yang suruh nyanyi bisa ya. Terus sama seandainya kayak saya selalu beri tugas. Jadi habis presentasi, terus anak-anak tak suruh menyimpulkan, tulis di buku, itu pun juga pengen kok nilai, untuk tanda tangan, ceritanya gitu. Karena saya udah iming-iming, kamu dapat tanda tangan saya, berarti minimal raportnya sudah di atas kata. Seperti itu. Apalagi sama yang presensi, kalau saya memang jam melawan. Presensi terakhir pun juga gitu. Pokoknya presensi saya kalian pulang, ya mohon maaf nanti nilainya berkurang dibandingkan dengan anak yang masih bertahan sampai jam terakhir. Karena jam terakhir itu kita sholat, selesai sholat itu saya kembali lagi untuk presensi yang terakhir. Apabila kamu ada, berarti nilaimu bisa plus. Tapi kalau kamu membilang, berarti nilaimu ya itu tadi lagi. Jadi saya kebanyakan motivasinya masih eksternal seperti itu. Itu aja, terima kasih. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Abadi. Baru sekalian terkait motivasi eksternal ya. Penghargaan kita anak-anak mungkin dikasih dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu berdampak positif atau negatif? Penghargaan itu untuk anak-anak, misalnya anak-anak bisa A, bisa B atau menang lomba ini, menang lomba itu, kemudian sebelum berangkat lomba itu kita kasih iming-iming suatu hadiah. Penghargaan kira-kira seperti itu apa berpengaruh positif atau negatif? Bapak bisa menyampaikan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami.
langsung saja terkait tadi yang sudah dipaparkan Pak Rudi. Penghargaan itu nanti berefek positif atau negatif. Menurut pendapat saya sesuai dengan teori motivasi ini, Pak. Untuk penghargaan ini memang kalau kita lihat pengaruh jangka pendeknya itu berdampak positif. Jadi anak-anak itu termotivasi agar lebih istilahnya rajin lagi, lebih berprestasi lagi untuk mendapatkan hadiah. Tapi itu tidak tergerak dari dalam diri anak tersebut. Jadi memang sesuai dengan teori motivasi ini, motivasi tertinggi adalah di motivasi intrinsik atau berawal dari dirinya sendiri, bukan karena ada ini. Tapi untuk istilahnya menstimulus bahwa mereka ingin berprestasi dan mendapatkan hadiah untuk waktu jangka pendek, itu untuk pemberian hadiah saya kira bisa berdampak positif, tapi memang tidak selamanya. Artinya itu cuma untuk jangka pendek gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Budi Setiawan. Terima kasih atas masukannya. Bapak sekalian, ini terkait sekolah kita dan di atas sudah kita sampaikan terkait kebebasan anaknya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat terkait mungkin hukuman yang dirasakan di sekolah kita disandingkan dengan kebebasan murid atau kita melayani murid sebaik-baiknya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat karena sekolah kita masih melaksanakan beberapa hukuman seperti Pak Budi pengurus OSIS ya, 11 sering dikumpulkan kemudian di absen, kalau tidak ada dicari, kadang ya disuruh buat bendera Pak ya. Kira-kira kalau disandingkan dengan pelayanan kita kepada murid atau mungkin kebebasan murid atau mungkin juga dari motivasi, mungkin bisa dilakukan. Ya, Bapak silakan. Ya, saya ingin mengambil saja. Jadi kalau motivasi eksternal boleh dikatakan tadi Pak Budi tadi, itu hanya sebentar saja. Karena yang paling penting tujuan daripada istilahnya pembelajaran motivasi itu adalah pada diri sendiri. Kemudian soal hukuman, bagi saya untuk anak-anak itu efek jerahnya kalau hanya sekedar hukuman fisik bagi mereka anak-anak, mohon maaf, anak-anak SMK, anak-anak SMA itu percuma, karena yang paling dominan adalah kita kenalkan hatinya dulu. Apa itu kenalnya? Tujuan mereka kesini apa dulu? Kemudian dari tujuan awal dia kesini kita olah bagaimana caranya kita hindari hukuman fisik seminimal mungkin. Maaf kalau kita mengenal anak, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Enak nggak kita dibela juga? Enak nggak kita tidak bela juga? Memang di dalam peraturan sekolah dia mengatakan itu. Tetapi kalau mereka sudah motivasi internal, tujuan disiplin positif sudah mereka sadari dengan betul, nggak usah dibentak-bentak, nggak usah kita atur, mereka sudah nonton sendiri. Mohon maaf, seperti kita upacara, saya lihat anak-anak kita masih dikandani A, B, C, belum nonton, belum tahu buat apa mereka disiplin. Karena disiplin ini nantinya tidak lain tidak bukan demi masa depan mereka sendiri. Karena disiplin ini, mohon maaf, kita kembalikan juga adalah pekerjaan atau kegiatan yang terus menerus, yang kontinu, yang butuh waktu yang panjang dan butuh istilahnya ruang lingkup yang besar juga, yang nantinya bisa menghandle mereka ke arah kedepannya mencapai cita-cita mereka. Kalau mereka sudah disiplin, insya Allah apa yang mereka lakukan akan terwujud dengan baik. Karena instan tidak cukup. Di dunia industri, saya tanya kepada penguji dulu tentang pengajar,
Kenapa Bapak pilih anak mohon maaf yang seperti ini? Ini mohon maaf untuk pengetahuannya kurang. Saya cari yang seperti ini. Karena kalau anak ini kita olah, dia akan lebih baik daripada anak yang B. Alasannya apa? Kalau anak B sudah pintar, kali hanya 2 atau 3 tahun dia akan lepas. Tapi kalau anak ini jenjang karirnya kita olah kan bagus. Dan ternyata disiplin motivasi ini yang kita perlukan. Bagaimana caranya kita sebagai guru tidak hanya mengolah motivasi eksternal, tapi juga yang terpenting adalah motivasi internal. Ini yang kita lakukan. Terima Ya, terima kasih luar biasa Pak Joko dan Pak Budi dan motivasi. Sama Pak, pas saat dulu saya masih di BKK, dulu kantor di PT Paman ya. Kemudian ketemu sama manajer. Jadi beliau itu paling jujur. Pertama beliau itu kan suka karyawannya dari desa. Jadi dari desa itu mereka suka. Kemudian mereka bilang, anak-anak yang saya seleksi itu tidak harus punya keterampilan guru, tidak harus. Yang penting dia loyal, kemudian santun, bisa jadi mau diajar. Tidak harus pintar seperti kata Mas Jadi betul-betul itu. Dan saat mengajar kita juga berkali-kali bilang, bisa jadi mobil yang kita dengar pasang hari ini mungkin saat ada lulus sudah ketiga. Tapi ketika ada itu loyal, kemudian ada santun, tapi terus ada itu mau belajar terus, maka dimanapun akan dicari. Jadi lanjut, jadi betul yang dimaksud Pak Budi dan Pak Jaka bahwa penghargaan atau hadiah itu hanya jangka pendek. Jangka panjangnya itu bisa menjadi ketergantungan. Maka bisa jadi untuk anak-anak usia SMK untuk penghargaan atau hadiah mungkin bisa ada dikurangi, tapi mungkin pada anak itu bisa tidak terlalu. Jadi untuk sekolah kita penghargaan itu bisa hanya untuk jangka pendek saja, motivasi jangka pendek. Untuk kedepannya malah menjadi ketergantungan anak seperti itu. Maka tadi Pak Jaka dan Budi menyampaikan ditumbuhkan motivasi internalnya dari apa? Dari mendekati hati. Jadi seperti yang kita Pak Jaka tadi. Lanjut pada itu, jadi didukung oleh penghargaan ya kalimat ini. Jadi bisa mengurangi motivasi intrinsipnya, mematikan kreativitas ya, dan menurunkan kualitas karena hanya ingin penghargaan saja. Jadi kalau motivasinya dari sadar diri sendiri, maka dia akan berupaya semaksimal mungkin. Tapi kalau hanya mendapatkan ini dan hadiah pun ini sudah lolos sudah hadiah, jadi mereka tidak bisa meningkatkan kualitasnya. Bapak Ibu, ini program registrasi bisa secara khusus, pribadi, kemudian pergantian, khususan dan tentunya kita fokus pada khusus. Contoh pengakuan, kalimat-kalimat ini kami diminta untuk dilatih ya supaya kita bisa melaksanakannya ke anak-anak. Misalnya kemarin saya perhatikan dengan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini kalimat ini saja sudah termasuk apresiasi kebajikan. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman bertugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuat kertas-kertas yang berkaitan dengan itu. Jadi dengan kita dengar. Bapak Ibu, kita akan memilih ini kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Ini bisa diingat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi anak itu terlambat ya. Kemudian diberikan tugas mencatat di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini mencatatnya 100 kali. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Ya. Lanjut, nanti kita lihat Pak. Yang bahas kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Lanjut.
Lanjut. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah saat COVID ini ya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Pak? Ya, betul. Lanjut. Menggantikan kertas tugas rumah yang kepala dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita lihat. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Artinya di melepaskan sepatu biasa. Hukuman ya Pak? Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini konsekuensi atau hukuman atau apa? Kita lihat ya. Nah, kita sendiri Bapak Ibu, yang pertama mencatat 100 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Nanti kita akan cari tahu apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Kita perlu tahu istilah ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian ya, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK itu termasuk konsekuensi. Nah, apa bedanya Pak? Seperti ini Pak. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, belum tentu menyakitkan, belum tentu menyakitkan. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin dalam arti lain bisa dendam seperti itu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Itu disiplin karena hukuman. Kalau konsekuensi karena anak sudah tahu kalau nanti tidak melaksanakan A akan seperti ini, maka anak akan mati disiplin. Nah, hukuman itu adalah paksaan. Kemudian konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya. Karena takut hukum atau terlambat, terus setiap terlambat pasti bilang bannya bocor. Setiap terlambat padahal seminggu terlambatnya 3 kali. Itu ada namanya Rezan. Banyak selalu bocor. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, anak itu marah, merasa bersalahnya, kemudian berkeluhan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi dengan hak dibuat tidak nyaman dan dihasilkan sementara. Terakhir Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol guru. Bapak Ibu, jadi kita ini nanti akan termasuk mana? Ya, sementara ini yang kita jalani. Apakah kita ini sebagai guru yang termasuk penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau atau sudah sampai level manajer? Yang pertama, mohon maaf kalau tidak jelas ya. Pernyataan ya. Kalau kita mungkin pernah bilang atau sering bilang saya kecewa sekali dengan kamu kepada kita, maka kita ini secara tidak sengaja membuat anak kita merasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu.
Jadi Bapak Ibu di dalam program guru itu kalimat-kalimat itu betul-betul diperhatikan, khususnya kepada anak didik. Kemudian kalau kita bilang kamu tidak pernah benar melakukannya, ya, maka kita termasuk grup yang terhukum. Kemudian kalau kita berkalimat bisa mengatakan pada anak, ayolah lakukan demi ibu bapaknya, maka itu kita termasuk teman. Kemudian kalau kita bilang, apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu tomato. Biasanya anak SD ada bintang, ada stiker-stikernya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kemudian ini, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum ya. Kalau saya kan juga sudah tahu. Kok telat terus ya? Itu hukum sebenarnya. Sudah. Jadi ternyata kalimat-kalimat ini mungkin masuk ke dalam hati siswa itu main, Pak. Ternyata mungkin kita beberapa belum tepat. Bapak Ibu, ini masih kontrol ya. Ini dalam hukum itu memarahi, mengkritik, menyakiti, ya. Kemudian kalau kamu Bapak Ibu, Bapak Ibu, semoga kita mungkin bisa jujur dari hati yang terdalam. Mungkin beberapa testimoni dari Bapak Ibu dulu. Kira-kira kita masih kelompok grup apa Bapak Ibu? Mungkin Pak? Oh ya. Boleh Pak. Kita itu mau ini. Silakan Pak Santoso untuk menyampaikan. Nanti yang lain juga bisa jawab Bapak Ibu ya. Mohon bertanya ya Pak. Tadi kan ada 5 kategori guru ya istilahnya. Iya. 5 posisi guru. Ini kita harus mengupgrade ilmu kita ke salah satu atau ke semuanya. Saya kan ini kan memaparkan, saya menanyakan kita disuruh yang mana kayak gitu. Karena kalau saya pribadi, saya 5-5-nya melakukan. 5-5-nya melakukan. Ya, kalau jadi yang mana? Apakah harus salah satu saja yang digunakan, atau salah 2, atau salah 3, atau saya kayak yang benar gimana nanti? Ya, Bapak Ibu, jadi ini kata Pak Budi ya, ini sudah di level Bapak Ibu. Jadi level yang paling tinggi yang manajer. Meskipun ya berat. Mungkin kita di rumah ada banyak masalah, di sekolah tetap mana yang bermasalah kan kita secara otomatis ya. Nah, itu sama juga ya. Banyak ketolong gitu. Jadi begitu Bapak. Jadi Pak Santoso ini sudah kelima-limanya. Kalau untuk sampai detik ini cenderung yang mana Pak? Yang dominan. Mungkin bisa dibilang. Dan apa alasannya Pak? Kalau saya lihat dominan tandanya itu tiap kelas beda Pak. Tiap anak juga beda. Karakter anak beda. Jadi kalau ditanya sering yang mana, tidak bisa. Hari ini saya bisa menjadi penghukum, besok bisa menjadi teman, besok bisa menjadi pemantau Pak. Karena karakter anak pun tiap hari juga tidak sama. Anak yang kemarin bolos sekarang tidak baik. Anak yang kemarin itu istilahnya nganyelke sekarang tidak nganyelke. Anak kan tidak namanya si Agus hari ini dia bermasalah, besok belum tentu. Anak yang hari ini rajin mengerjakan besok belum tentu rajin. Jadi kita menyesuaikan anak tadi Pak. Kalau istilahnya apa nih? Si awal tadi kan ada kata-kata, saya mau bertanya dan menggenggam erat tadi loh, ya putri tadi. Kita harus menggenggam erat apa putrinya kita yakini. Kita harus menggenggam erat apa yang kita punya kayak anak, punya karakter, punya keyakinan, jangan genggam erat. Berarti saya mau bertanya, ya kalau yang diyakini anak itu benar, ya kalau yang diketahui anak itu benar, ya kalau yang dipahami dia itu benar. Nah, manakala yang dia pahami itu salah, dan kita melihat dia menggenggam itu dengan erat, apa yang kita kerjakan dengan itu? Karena anak dengan mahasiswa beda. Ini tingkatannya kayak gini sudah mahasiswa loh. Pada waktu saya sekolah dulu ya,
belum sampai kita banyak diterapkan itu ya menunjukkan tadi kan anak-anak kadang punya keyakinan seperti loyalitas dengan temannya, kayak temannya yang bolos dia jenenge CS ya ikut bolos kayak gitu. Itu dia bagus tapi sama temannya. Apa yang dia genggam, apa yang dia yakin itu salah. Nah, apakah misalnya itu solusinya kayak gimana untuk merubah pemahaman seperti itu? Ya, terima kasih. Mungkin Pak Jaka, nambah. Ya, Pak Jaka. Kita ingin bertanya juga sebenarnya untuk penghukum membuat merasa bersalah teman-teman atau manajer, pertanyaannya seperti ini: apakah ini yang kita lakukan, ataukah ini pilihan mana yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Jadi gitu. Jadi kalau saya kira juga dipakai Pak Santoso dari matematika guru pemula sampai guru dewasa seperti ini, penghukum jelas pada kita kelas pemula kita menghukum. Tapi ketika kita sudah beranjak ya, istilahnya kepada sama matang lah sebagai guru ya, kita sudah harusnya bukan penghukum lagi, bukan hanya sekedar teman, bukan hanya sekedar teman, tapi kita layaknya sebagai manajer. Ya kita harapkan seperti itu, mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Jadi keinginan kita ini, kalau saya dilihat dari posisi kontrol ini, yang paling baik, paling dominan ya kita sebagai manajer. Karena kita bisa menghandle semuanya ini. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, ketikanya kan gitu. Jadi diharapkan mungkin ya, menurut saya salah ya Pak ya, kita diharapkan sebagai manajer dalam istilahnya mengajar mendidik anak kita. Mungkin seperti itu. Mohon caranya. Baik, terima kasih Pak Jaka. Jadi betul, jadi ini level Bapak Ibu. Level apa yang disampaikan Pak Santoso itu juga kita sampaikan saat program Berbuku ya. Apa bisa kalau nggak kita sebagai penghukum? Karena ada anak-anak memang kalau nggak dihukum itu nggak mampan gitu ya. Tapi ternyata nggak boleh Bapak Ibu. Ya, jadi nggak boleh. Jadi posisi kita harus sebagai manajer. Kemudian terkait pertanyaan Pak Santoso, bagaimana kalau anak itu menggenggam, tapi yang digenggam itu adalah salah. Nah, yang di awal tadi disampaikan bahwa tugas kita ini menuntun ya dengan segala kodrat anak dengan selamat dan bahagia. Selamat itu berarti jangan sampai yang digenggam salah. Kalau salah berarti diurutkan betul. Seperti itu. Jadi Pak Santoso berarti Pak sekalian. Kemudian sekali lagi ini adalah level ya, penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dan saya yakin ketika kita ini semakin lama mengajar ya, tadi sampai Pak Jaka dan Pak Santoso kita ini sudah matang ya, mungkin kita akan mengurangi ya apa sih, yakin. Setelah tidak sadar kita akan mengurangi. Cuma ternyata kita teorinya baru tahu ya. Seharusnya kita jadi manajer saja dulu, mungkin ya, mungkin. Cuma memang pelaksanaan di lapangan tidak semudah kalau seperti ini. Jadi disampaikan ada anak-anak kalau tidak dikonfirmasi nggak dengan, ya. Anak-anak kalau nggak diberikan ya gitu. Itu mungkin kita perlu belajar terus menerus. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan terkait ini? Tadi dikatakan untuk manajer Pak, jadi saya kan kadang-kadang ini sharing saja ya Pak. Maaf Pak Abadi. Untuk kelas manajer sahabat tadi, itu sebenarnya kita itu seperti menanam tebu atau menanam padi. Pertanyaannya seperti mereka selalu berganti, sedangkan kita stagnan. Setiap kali posisi mereka sudah baik, kemudian ada siswa lagi yang kelas 1 yang baru muncul, yang mereka mereka butuh pengakuan. Kita sebagai guru juga kadang-kadang juga butuh pengakuan, ya, gitu Pak. Jadi memang betul yang dikatakan dengan tadi, memang tidak mudah sekali, karena begitu mereka sudah mapan, pas 2, pas 3, menggila, timbul pas 1 lagi, 2, 3, dan seterusnya sampai batas usia kita pensiun. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, menyikapi itu tergantung intelektual dan kedewasaan kita masing-masing sebagai profesional guru Pak. Gitu.
Jadi ya kembali lagi ke dasar lagi sebagai pendidik, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghukum dan sebagainya. Jadi ini yang kita rekan-rekan masuk kita terus. Terima kasih. Mungkin Putri, boleh menyampaikan sesuatu? Enggak, Putri, ya. Pertanyaannya sudah disebutkan. Ini Bapak Ibu, kalau di pendidikan guru penggerak itu memang levelnya seorang guru itu harus di levelnya manajer. Kita memang tidak boleh menghukum, kita memang tidak boleh memperlakukan anak sedikit dihukum dan lain sebagainya. Kita menyalahkan sesuatu juga tidak boleh, sebetulnya begitu. Karena apa? Kita itu tidak berhak untuk menghakimi, kita itu hanya berhak untuk mendampingi atau menuntun anak itu untuk mencapai cita-citanya dia. Tugas kita itu hanya menuntut supaya apa? Dia itu tidak keluar dari jalur. Nah, ketika saya pertama kali ikut guru penggerak itu, betapa banyak dosa saya. Betul itu. Saya itu sebenarnya di situ ikut guru penggerak, bukan karena yang lainnya kan. Ternyata baru modul 1 diajar Dewantara itu, saya itu sudah bisa menilai diri saya sendiri. Saya itu masih banyak dosa dengan anak-anak. Karena apa? Selama ini saya mengajar itu tidak sesuai yang diajarkan beliaunya. Contoh, kita mengajar itu kan satu kelas itu pelajarannya sama, lihat. Perhatikan, saya menerangkan satu tok til. Nah, itu salah ternyata. Harusnya kita begitu masuk, kita pelajari dulu ada asesmen diagnosis. Kemudian ada asesmen yang membedakan anak itu dia belajarnya dengan gaya apa. Nah, kemudian tes kemampuan amal anak, sehingga anak itu tidak bisa disamaratakan walaupun dia sekelas. Itu yang mendasarkan aku tuh mulai salah jelas ya. Dosa saya itu banyak. Nah, ketika anak sudah, oh ini gaya belajarnya auditori, ini gaya belajarnya kinestetik, oh ini gaya belajarnya dia visual, itu kita kelompokkan lagi menjadi kemampuannya. Ada anak yang dikasih pertanyaan pematik langsung cering jawab. Nah, itu berarti kan dia di level atas. Ada yang bisa jawab tapi agak lama, itu levelnya sedang. Ada yang belas rangkeng, kalau itu nggak nyantol, berarti dia yang harus kita kasih ilmunya banyak. Kita harus memperhatikan lebih supaya dia bisa setara dengan yang lainnya. Nah, disitulah kita bisa memahami bahwa setiap anak itu memang tidak boleh tidak naik. Dia naik tapi dengan predikatnya masing-masing. Nah, di situ itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kok kita tanggapan kan, kok bocah ini mesti mubah. Nah, kita sama ratakan gredek, deskripsinya siji geret, tekan esok, itu salah. Harusnya ketika kita memberi nilai, benar nilai KKM misalnya 7,5, anak dikasih nilai 7,5, tetapi deskripsinya itu tetap berbeda sesuai dengan kemampuannya juga. Di situ Bapak. Kita salahnya di situ itu. Lah, orang itu orang bangkit bocah sampai kudu mubah. Di sini kakaknya putus setengah geret. Deskripsinya gaya siji geret, rampung urusan. Salah besar. Karena apa? Nantinya itu akan menjerumuskan guru selanjutnya. Di tingkat selanjutnya kan dia harusnya membaca evaluasi belajarnya, hasil belajarnya. Oh, bocah ini nih. Kalau masih juga geret, berarti kan anak itu levelnya sama. Akhirnya perlakuannya sama juga. Makanya di kelas itu ada yang pintar, ada yang belas, gak mau keluar gitu. Nah, kayak UKM kemarin kan ada anak yang cepat langsung menganggap gini-gini ya. Satunya ditekoi masalah hidrometeorasi gak tahu. Nah, itu salahnya yang macam kita, kan salah kita gitu. Karena KPM bisa mengatakan. Monggo Bapak Ibu, mulai sekarang kita evaluasi diri kita masing-masing. Dan mengajar itu jenengan sing kerasan di kelas. Anak itu ditungguin sama tidak, itu bedanya jauh sekali. Jenengan punya kesibukan banyak, oke. Silakan kesibukannya dibawa di kelas. Ngadep laptop boleh, sambil apa boleh, tapi anak juga sama. Itu akan jauh berbeda dengan psikologi anak. Itu saran dari saya. Jadi ikut guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya. Dan memang salahnya jadi banyak. Orang yang benar Bapak saya itu dari guru ternyata, dari dulu sampai sekarang. Terima kasih Pak. Terima kasih Putri. Silakan Pak Santoso. Matur nuwun nggih Putri, kita kiranya ilmunya kita yang junior ini jadi tahu. Nah, jadi guru itu harus bagaimana? Yang pertama, yang kedua,
mohon jangan menyalahkan diri sendiri dulu. Dosa saya banyak, tidak boleh. Kita inama amalu dunia dulu. Kita semua tergantung dari niatnya. Kalau kita niatnya baik, insya Allah menilai baik. Jangan menilai. Yang boleh menilai itu cuma Allah. Jadi kan seperti melaksanakan awal niatnya baik, tapi mungkin karena setelah tahu ini mungkin merasa kurang pas. Boleh merasa kurang pas, tapi jangan merasa berdosa. Saya cuma itu. Terus pun lupa Bu. Jadi nanti kalau ingat tak sambung lagi. Intinya semua tidak ada yang salah. Tapi yang penting kita ada ke arah perubahan positif. Istilahnya ada ilmu baru yang sekiranya bagus kita amalkan, yang sekiranya tidak bagus kita tidak amalkan. Karena kita ini kan makalah atau penemuan dari si A si B, sudut pandangnya si A si B. Beda dengan apa itu mungkin pandangan dengan orang lain. Mohon maaf ini agak sini contoh soal hukuman. Kalau di agama saya kan Nabi, tidak mau sholat tidak perlu dipukul kayak gitu. Di hukuman itu juga perlu, tapi melihat anaknya dulu. Tidak terus 10 anak dihukum semua, 32 dihukum semua, enggak, mungkin hanya 1-2. Melihat kadarnya, kenakalan dia atau ketidakpatuhan dia. Jadi hukuman, maaf ya ini saya pribadi ya, hukuman perlu dan yang lainnya tadi juga perlu. Hanya itu digunakan waktu tertentu, momen tertentu, melihat waktu yang tepat dan anak yang tepat. Warahmatullahi. Terima kasih Pak Santoso. Jadi betul Pak. Jadi saya pernah bertanya kepada fasilitator bergerak, Bu, bagaimana pendapat pandangan terkait sekolah yang menerapkan semi militer? Gimana? Ada? Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, mungkin kita ngarahnya adalah konsekuensi. Jadi kita sudah membuat kesepakatan, anak-anak tahu kalau melanggar ini ke ini. Jadi nanti istilahnya bukan hukuman karena anak-anak sudah menjalankan konsekuensi seperti itu. Kalau hukuman kan kadang-kadang emosional atau kepada kita ya. Tapi mungkin kita kadang adalah mengarahkannya adalah konsekuensi. Karena konsekuensi sebelumnya berarti kita buat kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, next tadi sudah. Oh iya, apa istilahnya Pak? Saya suka ini. Mengenai tadi kesepakatan kelas. Kebetulan ya memang kalau saya pribadi memang kesepakatan kelas awal itu iya. Makanya kan saya tadi dari awal udah bilang kalau saya terlambat hukuman saya hukum orang apa nggak usah pakai wo. Makanya saya anggap saya sebagai teman. Anggap sebagai teman gitu loh. Jadi kayak ya seperti bapak sama anak yang saja. Jadi nggak ada. Ya, makanya anak-anak kadang kalau melihat saya wah ya masuk coba dan itu ada hukum ini. Jadi buat hukuman jadi ya kesepakatan kelas gitu loh. Jadi anak-anak sendiri yang mau minta apa. Betulan kalau saya jujur, kalau fisik saya nggak mau. Saya dulu memang benar mainnya fisik. Kalau sukus atau ini. Karena saya mainnya pikiran saya oh ya besok ini kalau dunia kerja mungkin mainnya main fisik karena kita sebagai operator. Saya mungkinnya betul-betul yang kuat itu yang keras. Tapi sekarang saya nggak mau. Makanya saya kadang-kadang bilang ke anak-anak, tolong jangan kotori tangan saya pakai hukuman fisik. Terserah, pokoknya. Ya rata-rata anak-anak bilang, yaudah Pak, nyanyi aja Pak, nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan, boleh, lagu nasional juga boleh. Tetapi ada juga yang lagu Indonesia nggak bisa, yaudah terserah lagu apa lah, lagu anak-anak yaudah apa, yang penting kamu bisa terhibur, intinya seperti itu. Itu terima kasih. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa. Padahal materinya masih banyak. Ini masih ada 21 slide, tapi waktunya sudah cukup. Bapak Ibu terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas diskusi kita kali ini yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dari sekolah yang berbeda-beda dari jauh dan menyampaikan apa isi hatinya. Dan terima kasih sekali. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita semakin baik. Dan kita ke depan arahnya adalah konsekuensi kesepakatan yang kita buat bersama dengan siswa. Dan kesepakatan betul hendaknya kita buat dengan tidak memaksa, artinya atas usul siswa.
Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita akhiri diskusi kita kali ini dengan hadirat bersama. Alhamdulillah. Segala kesalahan mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.